Halo teman-teman, apa kabar? Lama nih kita nggak ketemu. Nah, malam ini spesial karena Mas Jackson mau ngunjungin kakak pertama. Udah lama nggak ketemu, mau sambang dulu silaturahim. Yuk, ketemu lagi ntar ya. Gokil nih. Ada apa ini? Nggak tahu nih, ada KE berapa nih? KE 30 kali. Ocan mungkin lebih tahu. Kita udah sampai, bro. Halo. Chan, itu yang di depan tuh KE 30 kan? Yang mana? Itu Corolla Kayak 20. 20. Bedanya apa sih 20 sama 30? 20 bongkok. 30? 30 Corolla Betawi. Oh gitu. Itu bongkok. Kesini lupa gua. Nyampe bro. Lanjut. Aku bapak nyari belum ngasih budget mas buat ini nih mas. Gua mau lurusin sampai depan. Mas, jelek nih. Kenapa bang? Tuh, kakinya jadi nggak bisa napak. Waduh, ketinggian ya? Iya. Kepala lu bocor son. Iya mas. Kalau naik sepeda kalau nggak bisa mah di lapangan aja son. Asem. Son ini kita sebenarnya bukan di bengkel son. Di mana nih Di mas? coffee shop nih lo harus lihat nih. Mana mas? Oh son. Ih, Coffee shop son. Gini son. Jadi ini son. gimana mas? Ih, sahdu banget nih, skena habis. Kacau. Ini tinggal batu kerikil nih son di bawah son. Oh iya. Harusnya gue nyopot nih sepatu ya. Minimal ini Hoka. Oke, iya, aduh, kacau. Hoka masuk kali, ya. Dia konten kalau ada longonkan doang ya kan ya. Jadi nonton videonya kan Kita mau nyobain hasil lampu RTD. Bukan hasil lampu, kita mau nyobain cahayanya RTD itu gimana sih? Jackson juga dari kemarin penasaran. Kita cobain ya. Bareng mas ya? Iya, lumayan. Nendang juga. Gak mengecewakan ternyata teman-teman. Nih, tuh karena ada coak-coakan, tinggal colok. Tadi Mas Jackson nanya cuma di desain doang, gokil deh, keren banget. Terus kalau harganya nggak tahu sih, kayaknya lebih hemat ya, ketimbang lampu yang di Mas Jackson. Halo. Vlog, welcome to my guys. Ya habis lagi. Udah lama nggak ngobrol nih, ketemu Mas Rang, Kakanda, ya nggak Cak? Kacau. Ayolah, mau kemana lagi kita? Ih, Udah lama udah pada nanyain kan Bang Ocan, kapan ketemu sama Bang Ocan lagi sama Mas Jackson? Kalian berdua yang sibuk, Mas selalu touring. iya lagi bener.
Mau nanya apa nih? Ini Mas, gue penasaran sama bengkel lu sebenarnya. Kenapa tuh? Ini bengkel lu tuh spesialisasinya apa Mas? Gue spesialisasinya di sini sih sebenarnya tujuan utamanya lebih lo nanya ke ini ya, nanya ke gua gitu kan. Iya. Lebih kemana? Wah, pertanyaan bagus nih. Jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue nyesel gue ngambil kameranya tuh pegang bakalan lama lagi. Enggak. Jadi sebenarnya emang di sini cuma tune-up biasa sih ya. Ganti oli sok, terusnya tune up, servis CVT, TB, prepare touring. Di sini kelebihannya ada checking 15 item, Son. 15 item. Jadi- Itu SOP lu nih. Bukan, ini emang ada paketan 15 item kayak lo mau touring nih, lo ambil paketan 15 item aja. Oke. Jadi itu bisa dari mulai nge-grease ulang kelahar depan, cek komstir, cek suspensi depan, dan nguras minyak rem. Oke. Eh, Depan belakang ya? Depan belakang. Kalau Iya. tromol kita buka, kita grease ulang bagian as-asnya, Oke. terus kencangin knalpot dan lain-lain, sampai cek kelistrikan. Oke. Itu termasuk TB dan CVT ya. Iya. Jadi lo touring insya Allah aman lah, Ya. gitu ya. Tentunya dengan ada notes yang misalkan ketika komputer rusak, itu di luar dari jasa servis itu. Oh, Gitu. Terus ada beberapa motor restorasian, kayak gue baru selesai ngerjain Jupiter, kayak lu, Burhan. Terus ada Tiger nih, ada Mio, dan 2 Mio tuh baru jadi. Gue lebih ke situ sih, yang kalau kita mau jalan-jalan mau banget, biar tahu dalamnya. Jadi sebenarnya ini adalah stall gua. Ini soalnya berantakan ya teman-teman ya. Ini ruang tunggu yang emang gua konsepin kayak coffee shop gitulah. Mau bedah nggak? Bedah nggak jalan-jalan nggak? Ntar dulu dong. Oke. Kita mau ngobrol aja dulu. Oke, jadi sebenarnya ini mau konsepnya coffee shop gitu. Gunanya ini gue bikin tembok begini tuh buat pengumuman touring sih. Kaget. Ini shipping namanya, shipping bengkel. Oke. Nah ini buat pengumuman touring. Jadi kayak lu mau touring gak ada temen, lo bikinin nih. Oh, gue ngerti. Di sini Iya, ada nomor iya. teleponnya. Jadi lo, gue ada temen nih Cakson, Iya, gue ada iya, temen iya. di Bang Ochan kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini gue pengen bikin kayak gitu. Jadi nggak mesti servis. Kayak semacam rumah singgahnya backpacker ya. Iya. Nah, tadi kan sebelum itu namanya, ini gue pengen tulis 0 km bengkelnya. Oh gitu. Karena dari sini lo berangkat, dari sini lo nyampe juga. Oh, sih. Kelas. Kalau soal yang tadi tuh Mas, Gimana? yang 15 item tadi Iya. untuk persiapan touring, Iya. pasti teman-teman tuh banyak yang mau dateng kan, yang mau nyoba, apalagi mereka juga nggak tahu motor gue Kenapa ya? boleh tahu nggak tuh range harga mungkin, atau mungkin berapa lama pengerjaan gitu kalau Oke. bisa di-share. Kalau lama pengerjaan itu kurang lebih sekitar 2-3 jam. Oke, cepet ya. Cepat, nggak lama kok. Karena biasanya kecuali rusak ya, Son. Oke, oh. Misalkan gini, lagi gue cek komputernya, ternyata komputernya bermasalah, kita harus ganti komputer. Itu mungkin bisa harian lah ya. Nah, kalau semuanya normal, gue ngenceng-ngencengin, gue nge-grease ulang, itu ya 2-3 jam. Oke. Untuk harganya motor kecil, ya termasuk kayak gitu. Ntar tuh motor kecil itu di angka 200.000. Motor agak besar sedikit kayak PCX, NMAX, atau berarm lah ya. Matic berarm itu di angka 225. Oke. Motor besar tuh 300. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, gue tuh kenapa timbul pertanyaan kayak tadi Mas di awal, karena gue ngeliat kayaknya bengkel lu nih satu jagat gue ngeliatnya ya. Iya. Lo bisa dibilang detailing oke, Iya. mesin lu garap, restorasi oke. Iya. Nah, gue jadinya tergelitik untuk bisa nggak sih nih bengkelnya Mas Rang gue masukin motor-motor lama Oke. gitu, misal Vespa gitu. Jadi Bisa gini, nggak, Mas? jujur sendiri ya, kalau sebenarnya kan kalau ditanya motor lama bisa apa enggak, beberapa mekanik Masrang bisa, tapi Masrang sendiri itu belum yakin. Karena gini, biasanya restorasi tune-up motor itu SOP dan QC-nya dari Masrang. Oke. Ketika Masrang nggak tahu itu Vespa QC-nya kayak gimana, Masrang akan takut sendiri, takut kecewa customer-nya seperti itu. Jadi nggak betul kemungkinan Masrang akan belajar juga ya buat motor-motor lama ya, karena penghobi Vespa tuh kacau banyak sih. Sekarang apalagi nggak cuma cowok, cewek juga kan, kayak gitu. Gue juga suka Kesian nih Bang Ochan megangin, kita taruh aja ya Bang Ochan. Enggak, kayaknya angle-nya bagus di sini. Iya, taruh aja. Nah, Padahal mau speak dong gua. kayak gitu soal jadinya
menurut gue sih. Nah, ini ada Mas Aris nih, tim produksi kita nih. Mas Aris pamit. Pamit dulu ya teman-teman. Siap. Mas Lakson pamit ya. Hati-hati, Mas. Hati. Jadi Mas ya Mas. Siap. Hati Bang Aris. Nanti bersama ya. Titi DJ Rosman. Jadi itu adalah kendala yang Mas Rang lagi hadapin adalah begini. Mas Rang bisa jamin untuk motor dari generasi Mas Rang, Mas Lakson. Seperti F1ZR, Satria, Racing. Tapi di bawah itu Mas Rang belum bisa menjamin itu SOP Mas Rang. Itu yang Mas Rang takutin. Walaupun mekanik Mas Rang, 2 mekanik Mas Rang itu main motor tua ya. Salah satunya Alfa, Bravo, dan ada satu mekanik lagi yang main Vespa gitu kan. Tapi kembali lagi, Mas Rang pengen semuanya on handle. Jadi ketika mekanik bilang nggak bisa, nggak mungkin nih, gue tahu. Gitu loh. Kayak gitu sih Mas Lakson. Ya berarti untuk saat ini Mas Rang bisa memastikan itu dulu ya. Itu dulu. Belum bisa menjanjikan motor-motor sekelas Vespa. Mas Rang aja masih belajar Vespa tahun berapa aja tuh Mas Rang nggak hafal gitu. Mas Rang cuma tahu apa ya PX gitu doang. Masih dia permukaannya bener-bener permukaan banget gitu. Ya bisa aja merendah. Enggak bener. Iya, Mas Rang tuh lagi belajar. Mas, gue suka ini juga Mas, apa ya, kan kalau orang-orang tuh yang musik nih ya, Iya. musik katanya kan musik tuh stagnan di usia-usia lu 20-30 tuh. Oke. Jadi setelah itu tuh lu nggak bakalan berkembang lagi gitu, makanya disebut stuck kan. Jadi kayak misal nih musik yang paling ikonik yang lu suka banget apa Mas? Contoh satu. Gue lebih suka Britpop. Nah, misal gitu ya. Ambil satu bandnya siapa? Mungkin Oasis. Nah, udah tuh, lu sampai sekarang sampai besok Oasis tuh Playlist gue itu doang. Nah, gue nggak nambah cuy. itu dia. Iya, gue nggak nambah. Nah, kalau gue ini kaitannya ke motor Mas. Gimana? Gue ngerasa gue ngalamin stuck di motor. Oke. Yang mana gue jadi ngelihat motor baru tuh kayak apaan sih? Iya. Gitu. Iya. Makanya kayak kenapa gue Jupiter gitu. Menurut gue motor kayaknya oke itu ini. Iya. Ya walaupun gue tahu ya kalau ngomongin teknologi ya teknologi terbaru ya paling oke. Iya. Nah gue mau nanya ke lu, bisa nggak nih Mas lu mematahkan stigma yang ada di otak gue tuh? Iya. Jadi gini sebenarnya kata-kata stagnasi nggak ada salahnya juga ya. Karena motor yang terbaru sekarang dengan teknologi yang canggih bukan berarti kualitasnya juga bisa canggih. Ada beberapa penurunan kualitas. Iya kan? Tapi di sisi lain negara kita negara berkembang. Kepadatan juga berkembang. Menurut gua beberapa produsen motor udah menciptakan sepraktis mungkin sih Sob. Jadi sebisa mungkin ya kita buka mata lah. Kalau korelasinya adalah musik warna musik ya, genre ya. Warna musik itu kan lebih kayak ada Britpop ya begini, trance ya begini, dubstep ya begini, rock ya begini, alternatif ya begini. Tapi menurut gua nggak apple to apple ketika kita sama motor. Motor walaupun ada motor touring, walaupun ada motor urban dalam kota, itu tetap punya pembaruan yang emang benar-benar kayaknya kita harus buka mata sih Son. Gitu. Jadi salah satu contohnya adalah motor Matic sekarang itu praktis banget di ibu kota menurut gue ya. Walaupun kita butuh transisi safety-nya, pengeremannya kan, itu kan lebih nyaman motor manual ya. Itu sih yang harus kita hadapin sih sama gue. Jadi kalau lo tanya ke gue, lo terima nggak dengan pembaruan? Gue terima. Kayak yang paling terbaru ada NMAX Turbo nih. Wah itu keren banget sih Son. Kita nggak pakai roller. Itu keren banget. Mekanik pakai roller. Menurut gue NMAX Turbo adalah salah satu pembaruan yang mesti kita apresiasi karena kita sering CVT cuma kayak yang remap EQ. Wah itu something new. Tapi dengan catatan skill kita juga harus menambah. Gitu. Kayak gitu juga. Kalau gitu gue rubah deh mungkin. Kalau lu bisa nyaranin gue satu motor baru Mas ya, yang ada di Indonesia tentunya, yang cocok dengan kebutuhan gue, kira-kira lu nyaranin gue? Gini, kalau gue kenal lu tuh
dari jam 2 siang tadi ya. Iya, oke. Nah, gue orangnya udah cukup lama walaupun gak lama banget. Gue tahu karakter lo mungkin yang paling tepat syaratnya adalah yang pertama spare partnya gampang ditemuin, terutama ori. Kedua, motor bisa lo pakai nggak cuma di dalam kota, atau gue nyebutnya nggak ini ya, nggak apa, cuman bisa antar atau ke pasar gitu ya. Ini bisa nggak manja, ini bisa lo pakai touring, lo bisa bawa ugal-ugalan juga, kabut, nggak manja. Mungkin Yamaha NMAX. NMAX Mas. Yes. NMAX yang terbaru. Matic. Kenapa NMAX bukan PC? Gini, gue tahu cara bawa Jackson yang motor. Gue bukan ngerti motor, tapi motor harus ngerti gue. Becek tuh rendah. Oke, lu bawa di urban cantik, cakep, tapi ketika lo mau keluar kota, lo akan mentok sini. Oke. Lo butuh ground clearance yang lebih tinggi. Makanya gue menyarankan NMAX. Benar sih, apalagi jalurnya Ocean. Apalagi jalurnya Ocean kan, lo tau sendiri jalurnya Ocean. Iya. Jalur lu khusus. Jadi menurut gue NMAX sih buat Jackson lebih tepat, ya nggak sih? Iya. Karena menurut Mas Al itu Yamaha semakin depan. Akhir. Honda terus dari belakang. Dulu. Ya Mas ya? Enggak bentuk kemungkinan setelah video ini tayang Honda yang serang bela gitu. Ini tayang sebelum Agustus kan? Maksudnya sebelum akhir Agustus Ya, bisa diatur. depan lagi. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Kalau itu kan karena gara gue kemarin kusut juga gue jatuh. Ya, gitu sih kalau menurut Mas Lan, motor yang bisa memenuhi kebutuhan Jackson adalah NMAX turbo yang terbaru. Salah satunya fitur yang paling gue suka ya, itu ada frame damper. Itu apa tuh? Frame damper jadi gini, kestabilan cuman bukan hanya di steering atau di setir, tapi di rangka. Wow, something new banget kan? NMAX masuk. Harusnya masuk nih NMAX nih. Biar Putala bisa kali. Ya, terus yang kedua, ketika kita punya isu Yamaha tuh mau mendengarkan. Salah satunya adalah kita suka pakai holder GPS kan buat nggak sedangkan speedometer Yamaha tuh udah support GPS dari Garmin. You know lah Garmin, dia punya map sendiri. Ya, itu ada di NMAX itu? Ada di NMAX Turbo. Kelas. Kelas. Jadi buat apa lo nyiapin smartphone yang nggak tahan air, bener. susah sinyal. Sedangkan kalau NMAX Turbo kan sekali lo udah nge-map dia punya route sendiri. Iya. Gitu bahkan lo sampai ke gunung pun dia pakai Garmin kan. Kayak gitu. Iya, bener. Gue tertarik yang tadi tuh Mas, apa lagi? Gimana? Apa demper tadi tuh? Steering damper. Jadi gini, kalian pernah nggak sih ngelimitasi ketika kalian udah menyeting suspensi depan, terus setup suspensi di belakang, ternyata masih ada yang kurang, seperti wheelbase atau rangka yang nggak support ketika kita buat tikung-tikung. Ini terjawab di Yamaha, karena Yamaha ngeluarin namanya frame damper. Ini bahasa masang doang ya, frame damper. Jadi itu antara subframe dengan main frame itu ada steering lagi, biar beloknya lebih nyaman. Emang kalau si Yamaha ini nyebutnya apa? Official Yamaha yang Gue sendiri sih nggak tahu. Tapi bagi gue, kalau kita nyebut steer aja di perstabil dengan nama steering damper, iya. harusnya frame damper itu nama yang paling tepat. Iya, oke. Ya kan? Benar. Jadi menambah titik kenyamanan. Kalau performa ya relatif ya, atau subjektif ya. Bisa ada yang mau di-upgrade atau emang udah seneng dengan performa itu aja. Tapi kan setahu Mas Rang, kalau keluhan Mas Jackson, gue butuh ketika nanjak ngarapin CVT nih ya, biar turbo terjawab. Kan dia pakai shift juga. Benar. Iya kan? Lo mau gigi 1, gigi 2, gigi 3. Gitu. Nah itu kan motor powerful itu ternyata Mas, gue baru tahu. Iya. Gue kan cuma taunya CVT-nya doang. Iya. Lu next bakal pengen punya ini? Tergantung. Kenapa? Tergantung pabrikan gitu. Yamaha. Ya. Nah, ngomongin soal NMAX yang bisa dibilang teknologi secanggih itu ya. Iya. Umpama nih, gua punya NMAX turbo sekarang. Bengkel lu bisa nge-handle Mas? Belum. Lu belum? Belum. Bahkan sampai yang Mas sekarang aja gue belum bisa handle. Kenapa Mas? Karena ada di Yamaha tuh salah satunya scan mesinnya aja tuh alatnya khusus kan. Ada kode-kode mil yang harus kita solving. Problem solvingnya itu punya alat khusus yang harganya
sulit buat bengkel Masrang atau bengkel yang baru buka buat punya alat ya. Ya di luar udah banyak. Iya. Ada scanner tuh udah banyak. Tapi menurut Masrang itu salah satu jadi kelemahan Yamaha juga tuh. Bengkel kecil nggak bisa menghandle terus. Beda seperti Honda yang bisa kita perbaiki dengan set ECM ataupun O2 ya Mas Demong ya. Gitu. Ya kelebihan sekaligus kurang. Ada, nggak mungkin dong Iya, lebih terus. iya, benar. Kekurangan yang kedua adalah harganya sih. Harganya setara Great Corolla second sih. Atau Mitsubishi Lancer CB5 Aduh. GTI. Nggak biar kalian anak mobil aja gue. Nggak jadi motovlog lagi kayaknya. Nggak jadi ini car vlog. Asik. Atau kalau kalian yang family man banget, harganya setara DP KPR di sektor 9 minggir. Asik. Kacau. 48 juta cuy. Rinci banget. 48 juta lo ikhlas kan orang 48 juta. Iya sih. Gila. Untuk dalam tanda petik cuma CC Pego ya. Iya, cuma CC 155. Oh ya. 155 kayak gitu. Menurut Mas Ran sih, wow, buat Mas Ran yang nggak punya mobil ya, mendingan nambah dikit beli mobil nggak sih? Buat Mas Ran nih. Bener sih, bener nggak salah. Nggak salah. Mana motor lu udah banyak Mas juga. Enggak gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin ya gue nggak tahu ini yang terakhir atau enggak, tapi menurut gue ini penting gue tanyain nih Mas ya. Apa tuh? Dari sekian banyak bengkel di Jabodetabek ya gue bilang, kenapa gue harus ke lu? Ini, pertama kalau ditanya alasannya kenapa harus ke gua, cuma di Makmur Jaya yang bisa nge-treatment motor lu kayak anak lu sendiri. Asik kelas. Gak cuma asal pasang, tapi gua ngejalanin bengkel gua, SOP gua tuh kayak gua ngerawat anak-anak gua. Kayak gua ngerawat Jayatri, ngerawat Juple, Royani, Astuti, bahkan apa yang terakhir semua. Jadi bisa dibilang statement lo ini adalah sebuah garansi kalau motor gue masukin sini, Yes. gue nggak bakal kecewa lagi. Iya, lo akan mendapatkan hal yang sama seperti apa yang gue dapetin. Misalkan nih, gue nyeting rem, terus tiba-tiba di motor lo belum. Coba lo tanya, Mas, lo kalau nyeting rem belum nggak? Belum juga ternyata. Karena kan lo merasakan motor gue, nggak? Bener kan? Bener nggak salah. Nggak salah gitu. Kayak gitu ya. Tapi insya Allah kalau ditanya portofolio ya, anak-anak Mas Rang kan teman-teman udah tahu sendiri kan. Oke. Itu udah pasti bukan treatment yang cuma bercanda yang bisa Mas Rang lakuin. Pertama adalah durability, comfortnya, nyamannya seperti apa. Itu comfort tuh. Itu penting banget. Gitu. Karena kalau di sini nggak cuma Mas Rang jual jasa ataupun jual part, tapi lebih baik diskusi dulu baru kita langsung kerjakan. Kayak gitu sih Mas. Nah, kalau buat motor ya dalam tanda petik standar ya. Iya ya. Walaupun sebenarnya kalau motor-motor touring juga dibilang standar amat juga enggak. Ada tambahan sesuatu ya. Yeah. Makanya gue bilang ya untuk standar dalam tanda petik oke lah bengkel lu. Dan gue kan ngeliat dengan mata kepala gue sendiri waktu gue touring sama lu juga oke. Yeah. Nah, yang gue menarik berikutnya tuh kan kemarin lu sempat jajal fun race Mas. Oke. Ya walaupun fun tapi kan tetap race juga. Tetap race. Umpama nih, gue datang ke sini, Mas bikinin gue Jupiter yang kenceng dah pokoknya ya. Lu terima nggak? Terima. Karena kalau Mas Rang nggak bisa bilang ini ya teman-teman, nggak bisa bilang gue bisa bikinin motor yang kenceng atau enggak. Itu relatif. Oke. Karena Mas Rang lebih ke resmi ya, jadi Mas Rang bisa bikinin waktu yang lo pengenin. Kayak gitu. Kelas. Jadi 2024. Iya. Gue akuin keren banget ini statementnya sangat sih cara anjing. Gue Karena satuannya bukan kenceng kalau di gua. Benar. Waktu. Benar. Gitu. Bracketnya tembus berapa nih? Iya. Lu mau ikut kelas yang mana dulu nih? Yoi. Gitu kan. Karena kan kalau kita ngomongin budget dari 0 sampai 1 miliar ya itu budget. Iya. Benar. Tapi kita nggak ada satuannya. Oke. Mungkin kalau di Makmur Jaya ya satuannya adalah waktu. Gitu. Kebetulan bulan November gua ada acara juga nih. Insya Allah nurunin belom motor lah dari sini. Di mana Mas? Di arah BSD. Oh BSD. Mungkin kalau bengkelnya Mas Bakin, Bang Ojan sama Mas Hasan mau ikut satu pedok nggak apa-apa. Asik. Kita bisa barengan di situ biar apa? Kolaborasi lah. Yoi. Karena bagi Mas Rang sebuah bengkel lain itu bukan lawan, Bukan kompetitif.
kompetitor bukan ya. kompetitor, tapi mereka adalah tolak ukur gimana buat diri kita lebih maju. Kayak gitu, bukan kompetitor mereka. Jadi monggo kita bareng-bareng, kita sharing ilmu bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng. Kalau kita bisa maju, yang lain harus bisa maju. Kayak gitu sih Mas. Itu tuh yang gue suka dari Mas Ram, teman-teman. Iya. Salah satunya adalah gini, rencananya Makmur Jaya tuh pengen nyewain racebook. Racebook itu adalah alat setting ukur waktu dengan harga murah meriah. Oke. Itu adalah alasannya. Biar nggak cuma bengkel berduit doang yang bisa kencang, tapi bengkel rumahan juga bisa kencang. Kayaknya tahun depan kita bengkel-bengkel Indonesia udah bisa ngelawan Thailand. Iya, sebenarnya kita cuma butuh fasilitas ya sih. Iya, Kita bener, cuma Mas. butuh tempat, fasilitas dan ilmu gitu. Ini kan gara-gara lu ngomong tadi Mas yang ngasih tahu. Kata lu terakhir anjing. Makanya gue Lanjut deh, iya. dikit deh. Gara-gara lu tadi itu gue jadi penasaran. Kan lu di drag kayaknya punya ini situ ya. Iya, ya lebih ke balap lurus lah ya. Ada niatan buat road race Mas? Ada dong. Next pasti akan. Pasti ada. Walaupun cuma kita aja di permukaan, tapi minimal mekanik Masrang tahu treatmentnya, joki Masrang tuh tahu treatmentnya, apa yang harus dia lakukan. Jadi sebenarnya tahu nggak, kenapa kita bisa membuli sebuah statement, kenapa kita bisa menghina sebuah pernyataan, karena kita nganggap dia bukan teman. Iya juga sih. Ketika dia teman kita, pasti kita ngerasa, oh ternyata nggak seperti itu. Terutama salah banget nih buat di Indonesia tuh ada perbedaan agama. Wah nggak boleh tuh beribadah di situ. Coba kalian punya teman di posisi itu, pasti kalian mikir, bener nggak? Iya benar. Nah jadi Mas Lang nggak pengen tuh mekanik Mas Lang ngejudge road race tuh gini, karena lu belum nyemplung. Itu gitu. Begitupun sebaliknya, balap lurus cuman mikirin yang penting motor kenceng. Iya. Tapi tetap ada treatmentnya kan. Benar. Ada badainya sendiri. Ada badainya sendiri gitu. Tinggal kita gimana caranya problem solving gitu. Kayak gitu Mas Lang. Kok berbobot sekali ya? Pertanyaannya. Ya lu udah cakep konten ini deh. Bayarin deh Mas nih. Anjing. Ya udah dah gitu aja dulu teman-teman. Thank you Mas Sama-sama. Ram. Gokil. Salam buat teman-teman di Tangsel. Siap Mas. Tetap safety riding ya. Iya Mas benar. Iya. Oh ya itu, gue juga ngingetin buat teman-teman semua untuk tetap pakai helm. Walaupun gak SNI. Iya. Dan walaupun cuma ke warung, Iya. karena gue kejadian kecelakaan kemarin. Iya bocor ya. Iya bocor Mas gue. Iya. 5 jahitan, gue terkapar, memori gue hilang, memori di otak. Serius lu? Serius gue nggak bohong. Ini baru restart ulang berarti? Iya. Lu Enggak, gue serius. Separah itu. Gue ingetan dalam satu hari itu dan beberapa yang lain, gue blank. Lu blank. Kan kalau lupa, Butuh ya Mas. kalau lupa kan lu bisa ingat tuh. Iya. Gue blank. Bener-bener lupa. Gue nggak ngerti. Berarti bukan SMS ya? Apa short memory syndrome gitu? Gue rasa bukan ya, karena gue hilang. Oke. Lost memory gitu ya. Bahkan kalau lu pernah lihat story-nya Ochan Iya, atau tahu. gue yang di IG yang gue ketawa-tawa tuh, gue nggak tahu Mas. Gue Lu ketawain apa? Wow. Gue tahu tuh karena ada videonya dan gue bersyukur teman-teman mengabadikan itu ya, Iya. karena gue jadi tahu Oke. kayak gitu. Tapi lu masih ingat berapa? Ini berapa? Gue nggak bego Mas. Iya. Cuman lupa ingatan kan? Iya, gue nggak bego. Iya, bener. Cuma jatuh Mas nggak buta. Iya, itu maksud gua. Salah gua nanyanya dia. Ya pokoknya gitu teman-teman, tetap pakai helm walaupun cuma deket, Yes, walaupun nggak SNI, betul. pakai helm. Iya. Nah, coba pokoknya kalau pala tuh kena, aduh. Iya benar. Jadi kan helm itu atau gear itu jadi gaya hidup kalian biar kalian nggak malu. Benar. Oke, gitu aja. Thank you buat teman-teman semua. Thank you buat Mas Ram. Sama-sama. Semoga makmur jaya, beneran makmur dan jaya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga kalau Mas Ram besok bikin motor road race bisa nyicipin Mas Cakson. Bikin motor touringnya udah nyicipin kan? Yoi. Dari coba motor road race ya. Yoi. Oke, segitu aja. Thank you buat teman-teman semua. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Rezekinya lancar. Amin.